Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bahasa Inggris cara menyebutkan sesuatu yang bersifat umum atau keadaan yang sudah dianggap benar, lazim. Di mana di dalam bahasa Inggris disebut general facts. To get started, look at the following examples. God takes care of our lives. God is merciful. The sun rises in the east. The sun sets in the west. Nah, ini adalah kalimat-kalimat yang kebenarannya sudah diakui secara umum atau sudah menjadi fakta keadaannya seperti itu. Kita lihat contoh yang lainnya. Water flows from the highland. Cats like to eat fish. Fish lives in the water. Sebelum lanjut kepada penjelasan kalimatnya, silakan dukung tutorial ini dengan mensubscribe. Thank you so much. Baiklah, saya jelaskan kembali. Di dalam tutorial ini kalian akan belajar bagaimana menjelaskan fakta atau keadaan yang kebenarannya sudah diakui secara umum. Di mana dalam hal ini kita menggunakan kalimat simple present tense. Dan di dalam tutorial ini kalian akan belajar dari dua jenis kalimat, yaitu kalimat verbal dan kalimat nominal atau kalimat non-verb. Dari kedua kalimat ini, yaitu kalimat verbal dan kalimat nominal, kalian akan belajar menggunakan kalimat di mana subjeknya adalah tunggal, singular, kemudian subjek jamak, plural. Baik, kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan simple present tense. Simple present tense adalah kalimat yang digunakan untuk menyatakan fakta atau menjelaskan fakta. Kemudian menjelaskan habitual action atau kebiasaan keseharian atau rutinitas dalam keseharian. Kemudian juga menjelaskan general truth atau menjelaskan sesuatu yang merupakan kebenaran umum. Kemudian kata kerja yang digunakan dalam simple present tense ini adalah kata kerja bentuk pertama, verb one. Nah, sekarang kita pahami apa yang dimaksud dengan kalimat verbal dan kalimat nominal. Kalimat verbal adalah kalimat di mana kata kerja atau predikatnya menggunakan kata kerja utama, main verb. Seperti makan, eat, minum, drink, dan lain-lain. Sementara yang dimaksud dengan kalimat nominal adalah kalimat di mana kata kerja atau predikatnya menggunakan to be, is, am, are. Nah, sekarang kita masuk kepada contoh kalimat dari kalimat yang menjelaskan atau menyatakan fakta atau keadaan yang kebenarannya sudah diakui atau diketahui secara umum. Kita mulai dari kalimat verbal. Nah, tadi juga dijelaskan bahwa kita akan belajar melihat atau menggunakan atau menyatakan fakta itu dengan subjek tunggal dan subjek jamak. Sekarang kita lihat yang subjek tunggal. Contohnya, fish lives in the water. Kemudian, the sun sets in the west. Nah, ini adalah kalimat-kalimat bentuk simple present tense. Di mana kalimat verbal ini adalah kalimat yang kata kerjanya menggunakan kata kerja utama. Nah, di sini kata kerja utamanya adalah lives. Dan di dalam simple present tense, kalau subjeknya tunggal, maka kata kerja itu ditambahkan s. Atau juga nanti ada yang ditambahkan e dan s. Kemudian kita lihat kalimat yang subjeknya adalah jamak. Cats like to eat fish. Nah, di sini subjeknya adalah cats. Ada tanda S yang menunjukkan jamak. Maka kata kerja like
Di sini tidak perlu ada tambahan s. Jadi di dalam kalimat simple present tense, di mana subjeknya tunggal, itu kata kerjanya ada penambahan s atau es. Kemudian kalau subjeknya termasuk subjek jamak, maka kata kerja itu tidak perlu ada tambahan s atau es. Jadi cukup kata kerja utama itu sendiri. Contohnya, sekali lagi saya sebutkan, cats like to eat fish. Ya, sekarang contoh kalimat dengan menggunakan kalimat nominal. Ya, di sini langsung saja ditampilkan ada yang subjek tunggal dan ada subjek jamak. Tadi dijelaskan kalimat nominal adalah kalimat yang kata kerja atau predikatnya menggunakan to be, is, am, are. Kita lihat contohnya. God is merciful. God is merciful. Nah, di sini menggunakan is karena subjeknya God merupakan subjek tunggal. Kemudian, Quran is the holy book. Di sini juga menggunakan is karena Quran di sini juga merupakan subjek tunggal. Contoh yang menggunakan am, misalnya I'm a boy. Nah, ini kan fakta ya. Atau I'm a girl. Kemudian yang subjek jamak, cats are animals atau dogs are animals. Nah, di sini menggunakan are karena cats dan dogs merupakan subjek jamak. Jadi, di dalam kalimat nominal, apabila subjeknya itu tunggal, maka menggunakan is. Dan apabila subjeknya jamak, menggunakan are. Kemudian di dalam kalimat nominal ini, apabila subjeknya adalah subject pronoun atau kata ganti subjek, dalam hal ini kata ganti orang, maka tergantung dari subjeknya. Kita lihat, I am, you are, we are, they are, he is, she is. Jadi tergantung dari subjeknya. Kalau I menggunakan am, kalau you menggunakan are, kalau we menggunakan are, they are, he dengan is, begitu juga she. Jadi kalimatnya I am a boy, you are a boy, we are boys. Nah, di sini menggunakan jamak boys karena we lebih dari satu orang. Begitu juga dengan they. They are boys. Jadi boys-nya dijamakkan karena they adalah mereka, lebih dari satu orang. Kemudian he is a boy and she is a girl. Thank you so much guys for watching this tutorial.